Balik lagi di saya nonton dan kita pergi nonton film berjudul Fotokopier atau penyalin cahaya. ya. Jadi di tanggal rilisnya film yang dinanti-nanti, rilisnya di Netflix dan hanya bisa ditonton di Netflix. Ya, ini film yang ya gimana ya? Satu kata, Satu kata. Waduh, aku gila. Waduh, gila sih. Iya. Waduh, kenapa nih? ya terlepas dari masalah-masalah film ini ya. Kita kesampingkan dulu. Dari apa? Apa sih? Desas-desus, waduh desas-desus. Ya, film yang ini sebenarnya film yang wah ini skopnya, aduh, aku sangat bingung ngomong apa. Skopnya ini apa ya, luas banget ya. Gak cuman bicara satu isu, cuman detailkan gitu loh. Kayak gimananya tentang, kalian sudah tahu ya, ini tentang tema utamanya tentang apa, pelecehan. Kekerasan seksual. Cuman juga menyangkut privasi dan lain-lain juga yang, dan juga ekonomi juga ini diseret-seret juga ya. Betul. Faktor ekonomi ya, ini luas sih. Politik, Politik hukum, juga ya. pendidikan. Ini mengcapture banget realita yang ada di negara kita. Betul, setuju sih. That's Tentang why. speak up juga ya. Karena itulah aku menganggap film itu tuh gila. Oh, Mas Veregas tuh kayak, oh gila sih. Sepanjang nonton tuh kayak, sayang sih emang kalau film itu nggak ditonton di layar segede bioskop itu sebenarnya sangat disayangkan gitu kayak, karena udah nggak bisa diragukan lagi visualnya Mas Veregas kayak apa, meskipun ini film panjang pertama dia gitu. Sebagai orang yang cukup mengikuti beberapa karya film pendeknya itu kayak, aku tuh punya ekspektasi. Saya nggak di layar lebar dan aku tuh punya ekspektasi yang sangat tinggi. Udah digarap Mas Veregas, diperankan oleh aktor-aktor yang bagiku mereka punya karakter yang sangat kuat kalau bertemu dengan sutradara yang pas gitu. Kemudian mereka memenangkan banyak nominasi di Piala Citra, itu ekspektasiku benar-benar tinggi dan ini tetap di atas ekspektasiku. Maksudnya kayak, wah gila sih, ini ceritanya ini benar-benar enak diikuti dari awal sampai akhir ya. Kalau secara aku pribadi ini wah gila banget sih. Pemain-pemainnya tuh kayak gila sih, totalitas banget nggak sih? Maksudnya kayak aduh, apalagi aku sebagai seorang perempuan tuh kayak aku nyesek dari awal sampai akhir tuh kayak feel-nya tuh 11-12 kayak nonton Yuni kalau bagi aku yang seorang perempuan. Dan setelah menonton ini nih, si Arawinda itu memang sedikit lebih unggul sih daripada si Shenina. Kalau dalam memerankan karakter yang terintimidasi oleh lingkungan kayak gitu. Cuman Shenina juga keren banget, apalagi memerankan seorang anak kuliahan baru semester 1 yang begitu polos, begitu tunduk sama senior. Itu tuh benar-benar oke sih dia memerankannya, kataku. Gimana terkait pemeran? Terkait pemeran juga ya sebenarnya nggak masalah, cuman ada something yang aku kurang sih. Ada part yang oh ini nggak cocok nih diperanin, kurang cocok diperanin sama dia nih, atau dia yang kurang dapet untuk apa ya, masuk karakternya itu kurang dapet gitu sih. Terlepas dari itu, ceritanya emang waduh, multi layeringnya itu banyak banget. Aku nggak menyangka filmnya bakal jadi aku menyangka misteri emang, cuman jadi seperti apa ya, agak hacker gimana gitu nggak sih? Betul. Jadi dia bener-bener survive banget sih untuk mengungkap ini siapa gitu. Aku nggak menyangka bakal seperti itu. Iya, alurnya kayak nggak ketebak nggak sih? Ya alurnya nggak ketebak. Dan ya, nggak usah nebak-nebak deh. Jangan. Nggak usah nebak-nebak deh. Kamu enjoy aja nonton filmnya. Kalau udah nebak mungkin ini ya, terus udah cukup sampai situ aja, nggak usah terlalu pusing. Karena salah. Anda itu. Saya. Ya udah, jangan terlalu banyak ngobrol lah, dinikmati aja alurnya.
Ya sayangnya emang nggak bisa dinikmati di layar gede ya, cuma bisa di Netflix, tapi ya not a problem sih, Iya. masih bisa dinikmati. Disarankan nonton di layar agak gede ya. Dan oh iya, aku kurang di awal-awal film sih, kayak ngerasa filmnya ini di awal tuh bener-bener pace-nya tuh cepet banget dan juga berisik banget. Ya itu emang mungkin emang konsep sih ya, Konsepnya berisik walaupun ambience juga ambience-nya itu selalu ada loh. di bus juga, jadi kayak entah ya ini karena nonton di sound yang kurang bagus atau gimana. Bukan Dolby Atmos. Iya. Jadi kayak tabrakan aja dialog sama ambience. Baru karena di akhir itu udah mulai fokus ke apa? Ke pergerakan atau cerita ya, ke karakternya itu udah mulai nggak ada ya ambience ya. Aku merasa gitu. Iya. Di awal doang kayak ramai banget. Emang Rasanya. sebenarnya ambiennya nih hampir banyak momen gitu. Emang ketika memang si tokoh ada di kerumunan, ini pasti ada ambien. Iya, iya. Cuman aku tipe orang yang mengesampingkan itu. Oke. Cuman yang disayangkan dari kebiasaanku yang mengesampingkan itu bisa jadi Ada clue lah. iya, bisa jadi emang ada pesan-pesan, entah ada isu lain yang mau diangkat sama mereka melalui ambien-ambien bersih itu. Cuman sayangnya aku untuk menonton pertama kali itu aku mengesampingkannya gitu lah. Tapi kalau kalian mau mendengarkan, Kayaknya nggak harus 2 kali lah. iya. Minimal. Mungkin kan kalau nontonnya di TV atau di HP atau tablet itu kan mungkin di back, apalagi Iya, iya. Dia agak nge-back lagi sebenarnya. Iya. Terus juga berkomentar tentang dia yang kurang ngerasa nyaman dengan openingnya. Tapi kalau di aku ini udah opening yang sangat bagus, opening yang to the point, yang Iya sih, to the point sih emang. bikin penonton tuh udahlah, ayolah kita lah mencari tahu lah apa ini konfliknya, karena inti dari film ini adalah mengungkap. Jadi kayak emang pace di awal tuh emang bener-bener cepet banget, tapi kalau kataku kecepatannya tuh masih yang wajar, karena kan filmnya juga banyak kayak sedikit-sedikit flashback gitu kan. Jadi kayak proses pengungkapan kan ada flashback. Apakah iya ada flashback itu? Ya bagiku maksudnya kayak kita dikasih cuplikan yang cepet itu, yang tapi versi sudut pandang lain gitu loh maksudku. Oke. Itu menjadi alasan juga kenapa openingnya cepet ya, karena kita benar-benar segera dikasih tahu konflik dan banyak penjabaran di pace yang cepet itu di tengah sampai akhir kayak gitu sih aku nangkep gitu. Iya, ya mungkin emang entah ya, tapi nggak masalah sih. Tapi aku ngerasa pace-nya emang terlalu cepet dan nge-reveal ininya terlalu cepet sih. Cuman setelah seperempat awal jadi enak sih flow-nya. Dan aku ngerasa film ini ya emang hampir mirip ya. Aku tidak bilang 100%. Cara berturunnya mirip seperti filmnya Hangover-nya Todd Phillips, sutradara Joker. Ini emang dari awal aku ngerasa kayak gitu sih. Oh iya, emang sama sih, hampir mirip lah. Terus kan juga nge-reveal ya. Bisa kalian tonton juga lah sebelum menonton ini kalau Saya belum nonton. Mungkin nontonnya habis ini juga boleh. ya boleh. Gak harus Hangover dulu. Ini gitu aja. Terlepas dari masalah-masalah film ini ya, tentang klubnya ini harus ditonton lah. Wajib sih maksudnya. Ini debut yang waduh, kok bisa mikir kayak gitu Iya, itu. Ngelayeringnya, nyeritainnya dari sini ke sininya, titik A ke B-nya. Dan yang paling aku suka ini adalah realita Indonesia tuh kayak gini. Iya, emang Maksudnya meng-capture banget sih. kasus seperti ini seringkali terjadi di perkuliahan kayak gitu lah maksudnya. Terus bagaimana birokrasi perkuliahan tuh ya seperti itu di Indonesia. Mayoritas, aku nggak bilang semua ya, tapi mayoritas emang ya begitulah. This is Indonesia. Udah jangan banyak-banyak ya. Spoiler nanti. Kayak gitu. Ini emang meng-capture banget sih. Tentang speak up-nya itu yang wah gila ya. Ternyata plot twist-nya yang aku nggak duga juga. Oh, ternyata si ini juga. Wah, tontonlah. Dan aku seneng dengan konsep tone warnanya yang emang benar-benar konsisten sih. Konsisten.
nggak asal terang, emang dibikin kayak gitu mungkin emang Keren banget sih. biar apa ya, redup yang cari tahu, biar kita cari tahu. Bener-bener kayak konsep teater gitu nggak sih maksudnya? Banyak konsep-konsep terlepas emang ini nyeritain teater ya, maksudnya kayak Ya, treatment ya. teaternya tuh ada banget Imajinatif gitu. teater, ya ada sih. Dan dia ini visualnya nggak macam-macam, Ya nggak aneh-aneh. nggak aneh-aneh tapi tetap indah. Ya, ya. Apalagi ya? Gila, aku masih nyesek banget sih nontonnya kayak Abis nontonnya jadi kayak wah mikir, waduh, kayak ngerefleksi kejadian di lingkungan ya jadinya. cuman kataku tuh ini tuh bisa lebih panjang lagi gitu. Maksudnya Ya, ya. dalam artian ada beberapa part yang aku masih perlu tahu nih orang ini kayak gimana. Ya, ada beberapa tokoh yang kemunculannya tuh bisa lebih diperbanyak lagi, bisa lebih menguatkan sesuatu lagi itu kayak ini sumpah 2 jam ini kurang coy. Udah guys, seriesnya mana? Nggak perlu sih, Nggak perlu. kebanyakan udah jadi nggak Nggak fokus perlu. ke Tapi udah cerita pas kok, utamanya. porsinya udah pas kok. Cuman emang udah pas kok. Ya udahlah, gitu aja. Bingung ngomong apa lagi ya. Intinya lah ya tonton. Don't forget the author. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman yang ada komentar lain bisa komen di bawah ya. Suka juga nggak? Ya, dadah. Sampai ketemu di usaha nonton selanjutnya.